Taqiyah. Taqiyah merupakan sebuah konsep di dalam Islam yang bilang bahwa seorang muslim atau seorang mukmin itu boleh untuk berbohong, boleh untuk berdusta, boleh untuk menyangkali iman mereka asalkan mereka dalam situasi ketakutan. Nah, kata taqiyah dan konsep taqiyah ini diambil dari surah Ali Imran ayatnya yang ke-28 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin." Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Kemudian ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala jika orang mukmin memilih orang kafir sebagai pemimpin. Allah berfirman, "Wa man yaf'al dzalik." Barang siapa melakukan demikian, melakukan hal tersebut, falaisa minallahi fi syai'. Maka niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah. Illa, kecuali, ada kecualinya. Apa kecualinya? Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali engkau takut terhadap mereka yang kamu takuti. Nah, kata tattaqu sama tuqah ini diambil dari satu kata yang sama, yaitu kata taqiyah, artinya takut. Jadi orang muslim atau orang mukmin itu boleh untuk berbohong, boleh untuk menyangkali diri, asalkan mereka dalam situasi ketakutan. Itulah konsep taqiyah. Namun, beda Islam, beda Kristen. Kalau dalam Islam kita mengenal istilah taqiyah, jelas di dalam kekristenan kita tidak akan menemukan hal demikian. Yesus sendiri dalam Matius 5 ayatnya yang ke-37 mengatakan demikian. Hestode hologos himon, hendaklah perkataanmu, statementmu, argumenmu, nai. Jika ya katakan ya, oh. Jika tidak katakan tidak. Tode perisontouton ektoponeiro estin. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi jelas kita tidak diizinkan untuk mengatakan hal yang lebih daripada ya dan tidak. Maksudnya kita tidak boleh berbohong. Jika sesuatu menuntut kita untuk mengatakan ya, maka kita akan mengatakan ya, dan sebaliknya jika tidak, katakan tidak. Tapi ketika aku searching dan browsing di YouTube, aku menemukan bahwa ternyata ada kadrun juga yang menggali-gali Alkitab, mencari kesalahan-kesalahan Alkitab dan mengatakan bahwa ternyata di dalam Alkitab ada ayat mengenai taqiyah. Berikut ini videonya. Dalam hitungan detik saja langsung terbongkar kedustaan dan kebohongannya itu. Mereka sering menuduh Muslim taqiyah, padahal mereka sendiri yang ada ayat taqiyahnya. Ini dia. Apakah ini implementasi dari Roma 3 ayat 7? Gini bunyinya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Benar-benar gak tahu malu. Mereka memang tidak pernah merasa berdosa selagi berdusta. Jadi menurut Mbak ini orang Kristen itu nggak tahu malu karena nuduh-nuduh taqiyah, ternyata di dalam Alkitab ada ayat mengenai taqiyah. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahasnya. Apakah kita yang nggak tahu malu atau Mbak yang tadi yang nggak tahu malu? Mari kita langsung saja kepada pembahasannya. Shalom alaikum Beshem Biswamasiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Enrico Terlaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Roma 3 ayatnya yang ke-7 yang seringkali disebut-sebut sebagai ayat taqiyahnya orang Kristen. Apakah benar ini ayat taqiyah orang Kristen atau ini hoax yang ditebarkan oleh mereka? Mari kita membahasnya bersama-sama. Nah, kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat taqiyah, ada 3 kemungkinan teman-teman yang aku lihat. Pertama, mereka tidak mengerti gaya penulisan Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak membaca satu pasal tersebut. Yang ketiga, mereka udah benci sama kita, makanya apapun yang kita bilang selalu saja salah. Oke, mari kita langsung saja membahas ayat tersebut. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam surat Roma 3 ayatnya yang ke-7, terutama 1-8, kita harus mengerti dulu gaya penulisan dari Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus memiliki gaya penulisan yang unik, yaitu gaya penulisan diatribe atau diatribe.
Nah, penulisan diatribe ini teman-teman, kalau kita lihat, itu adalah gaya penulisan yang unik. Kenapa aku katakan unik? Karena di dalam sebuah tulisannya, orang-orang yang menulis dengan gaya penulisan diatribe ini, menulis seperti ini. Dia menuliskan seakan-akan ada orang yang berdebat, berdiskusi, berdialog dengan dia. Makanya tulisannya akan berisi pertanyaan, kemudian jawaban, kemudian pertanyaan, kemudian jawaban, dan seterusnya. Jadi seakan-akan di dalam tulisan itu ada dua orang yang lagi berdiskusi, dua orang yang berdialog, dua orang yang lagi berdebat. Nah, Paulus dalam Roma 3 ayat 1-8 itu menggunakan gaya penulisan tersebut. Mari kita langsung lihat saja penulisan Paulus dalam Roma 3 tersebut. Nah, ayat pertama yang akan kita baca ini berisi pertanyaan. Berisi pertanyaan dari orang lain, seakan-akan pertanyaan dari orang lain. Kemudian ayat 2 kita akan melihat jawaban dan seterusnya. Pertanyaan, ayat selanjutnya jawaban, dan selanjutnya. Ayat pertama, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ini pertanyaan. Ayat 2, jawaban. Banyak sekali ya. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah, ayat 3 pertanyaan lagi. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ayat 4 jawaban dari Paulus. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayat 5, pertanyaan lagi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Ayat 6, jawaban. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Nah, ayat yang ketujuh ini berisi mengenai pertanyaan lagi teman-teman, bukan pernyataan dari Paulus. Jadi bohong kalau orang mengatakan, hoax kalau orang mengatakan Paulus mengatakan ayat 7 ini adalah kata-kata Paulus yang mengajak orang Kristen untuk berdusta. Karena ini adalah pertanyaan yang harusnya nanti dijawab oleh Paulus dalam ayat yang ke-8. Ayat ke-7 berisi, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini pertanyaan. Kemudian ayat ke-8 Paulus menjawab, bukankah tidak benar fitnah orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Ini jawaban dari Paulus. Orang semacam itu, kata Paulus, sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi kalau kita mengerti mengenai gaya penulisan Paulus, kita membaca semua pasal, maka sebenarnya tidak ada yang salah dari Roma 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Gak ada yang salah dari itu. Yang salah sebenarnya adalah pemikiran kita yang memaksakan sesuatu yang benar terus dibikin menjadi sebuah hal yang salah. Nah, aku rasa sudah cukup penjelasanku sampai di sini bahwa Roma 3 ayat 1 sampai 8 tidak berisi mengenai takiyah, melainkan tuduhan takiyah kepada orang Kristen. Kemudian Paulus menolak hal tersebut dengan jawaban ayatnya yang ke-8. Shalom alaikum bishimi somasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sopan santai. Dadah.